Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, yang kami hormati segenap para santri dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah sampai detik ini kita bisa mengikuti dan terus untuk melanjutkan pengajian kitab Khulasah seperti hanya biasa. Marilah kita lanjutkan kitab kajian Khulasah bab tentang sahabatul Rasulillah fi ghazwati Uhud. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah, kita tawasul kepada para muassis, para guru-guru kita, para leluhur kita, khususnya kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan barokah manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Khusus ila hadrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Sultan Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan mu'alif hadal kitab Uman Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utawi iki iku nerangaken tetepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhudin ing dalem perang Uhud. Syaja'atuhu yaiku sifat kendele Rasulullah, wasabruhu lan sabare Rasulullah. Sifat keberanian Rasulullah dan kesabaran Rasulullah. Sajju wajihi kecaton utawa luka wajahnya Rasul. Kasru rubaiyatihi pecahe wajah serine Rasulullah. Wa thaniyataihi lan wajah ngarep lorone Rasulullah. Jarhu wajnataihi lan cacate pilingane lorone Rasulullah. Di dalam perang Uhud, Rasulullah itu banyak memunculkan satu karakternya. Salah satunya adalah karakter Rasulullah yang berani. Seorang pemberani kendel ketika perang melawan orang pasukan kafir Quraisy. Kemudian kesabaran Rasulullah ketika menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi di satu sisi Rasulullah juga ketika perang Uhud itu dengan keberaniannya Rasulullah juga mengalami luka di wajahnya, kemudian mengalami memar di wajahnya ataupun terkena benda sehingga wajahnya Rasulullah mengalami memar ataupun kelukaan ya. Tabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabata Rasulullah tetepe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Uhudin ing dalem perang Uhud. Wa ma'au hale iku tetep ing dalem sartane Rasulullah. Jama'atun utawi golongan utawa kelompok min ashabihi saking para sahabat Rasulullah. Iku minhum setengah saking jamaah.
Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Aliun lan Ali. Kanjeng Nabi ketika perang Uhud, Rasulullah itu juga disertai dengan kelompok-kelompoknya, jamaahnya, ya. Salah satu beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang tetap setia mendampingi Rasulullah ketika perang Uhud, yakni kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Ali. Jadi ketika perang Uhud itu Rasulullah memang dalam hal ini peperangan yang pernah mengalami kekalahan yang sangat luar biasa di dalam sejarah, di mana umat Islam eh, kalah perang dengan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu seorang tokoh pada waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Itu luar biasa keahlian dalam olah senjata, strategi jitu dalam politik peperangan. Nah, sampai-sampainya kaum umat Islam ini kalah ketika perang. Nah, dengan kekalahan umat Islam ini Rasulullah mengalami banyak kesedihan. Salah satunya pamandanya juga meninggal atau gugur di medan perang waktu itu. Dan menunjukkan Rasulullah dengan tangkasnya, keberaniannya ketika menghalau serangan-serangan musuh. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika perang itu punya pengorbanan, diantaranya Rasulullah juga mengalami luka. Nah, ketika perang Uhud ini Rasulullah tetap didampingi oleh sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali. Wakot asobahu hali teman-teman mekenani alaihi salatu wassalam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syada itu adimatun apa pira-pira bilangane kang syada idun utai pira-pira bila ini kang agung. Tahammalaha kang nyangka sapa Rasulullah ing syadaid bima kelawan bara atau kang wis paring ing Rasul sapa Allah Gusti Allah minasabati hal tetep saking tabah pasobri lan sabar. Nah, ketika Rasulullah di dalam peperangan Uhud kemarin, Rasulullah itu mengalami kesusahan atau kesedihan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu mendapatkan satu hikmah dari kesedihan itu. Rasulullah sabar banget walaupun kalah tapi tetap sabar, dia tetap husnudon bahwa Rasulullah ini diberikan pelajaran oleh Allah, yakni pelajaran sabar. Falakot abala mongko nyekti teman-teman madep alai ing atase Rasul sapa Ubay bin Khalaf yuriti hale ngarepaken sapa Abi Ubay bin Khalaf ngarepaken qatlahu ing mateni Rasul. Fa akhadha mongko nyekel sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam al harbata ing alat perang utawa pedang. Miman saking wong kanu kang iku tetep ing dalem sertaan ma'ahu Rasul. Wadarabahu lan mukul sapa Rasul hu ing Ubay darbatan kelawan sak gepukan. Kanat mongko ana apa darbah iku sababah halakihi dadi sebabe matine Ubay bin Khalaf. Walam yuktalan hale ora mateni sapa Rasul alaihi salatu wasalam ghairahu ing liyane Ubay bin Khalaf tula hayati ing sepanjang hidupnya Rasulullah. Ketika setelah perang Uhud, tiba-tiba Ubay bin Khalaf itu menemui Rasulullah dalam kondisi Rasulullah
setelah perang Uhud, tiba-tiba Ubay bin Khalaf ini mendatangi Rasulullah dan langsung mengatakan kepada Rasulullah, aku ingin mati ini, saya ingin membunuh kamu ya Rasulullah. Lah, ketika Ubay bin Khalaf ingin membunuh Rasulullah, kondisi Rasulullah pada waktu itu tetap memegang senjata, masih dalam kondisi memegang senjata. Maka Ubay bin Khalaf menyerang Rasulullah itu ingin membela diri, ya. Dan membela diri ini Rasulullah memukulkan senjatanya ke Ubay bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf jatuh dan akhirnya meninggal. Disinilah Rasulullah itu selama hidupnya hanya satu kali membunuh sahabat nama Ubay bin Khalaf. Itu pun kondisi dalam keadaan perang. Ketika orang perang dengan melalui kondisi seperti itu mendesak, kita bisa untuk membela diri. Apalagi dalam situasi perang. Saya yakin Rasulullah tidak mempunyai niatan untuk membunuh. Tapi karena Rasulullah juga diserang pada waktu itu oleh Ubay bin Khalaf, maka Rasulullah juga membela diri dan memukul balik. Kalau kita pelajari dari sini, Rasulullah apakah bisa untuk dijadikan satu pedoman? Kalau begitu Rasulullah juga membunuh, tidak. Rasulullah tidak punya niat membunuh. Rasulullah murni karena ini situasi perang genting. Bayangkan ketika kita menghadapi peperangan, kita juga membawa senjata, terus lawannya juga membawa senjata. Bagaimana kondisi seperti itu? Kita bisa memikirkan. Di sini akhirnya Rasulullah setelah membunuh, selama hidupnya tidak pernah membunuh lagi. Warafa'a alan lan alan tumiba sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam fi hufratin ing dalem lowongan ya. Fajurihat mongko cacat apa rubatau dengkul lurune Rasul wa umia lan semaput alaihi sapa Rasulullah. Ketika peristiwa perang Uhud, Rasulullah dalam keadaan terdesak karena umat Islam waktu itu kalah. Karena peristiwa Uhud ini umat Islam kalah peperangan. Rasulullah sampai masuk ke lowongan. Lowongan itu semacam tempat yang kecil terbatas, lubang itu bisa dimasuki. Di situ Rasulullah kakinya luka, dengkulnya Rasulullah itu luka, dan bahkan Rasulullah ketika masuk ke lubang itu Rasulullah terjatuh di lubang itu, Rasulullah semaput, nggak sadarkan diri. Waromahul lan balangi ing Rasul sapa ba'dul musyrikina setengah pira-pira wong musyrik kabeh bihajrin kelawan watu fasaja mongko caton utawa luka fasaja mongko nyatoni apa hajar wajahu ing wajahe Rasul utawa wadane Rasulullah wakusirat lan pecah apa rubaiyatu wajah serine Rasulullah tahu lan wajah ngarep lorone Rasulullah wajurihat lan cacat apa tahu pilingan lorone Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masuk ke lowongan itu diserang sambil dilempar-lempari dengan batu, kemudian Rasulullah sampai wajahnya babras kabeh, istilahnya sekarang itu luka semua, sampai Rasulullah banyak luka pada waktu itu, mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Pokoknya menyedihkan ketika ini. Wa usiba lan diparingi bilai sapa ashabu pira-pira sahabat Rasul alladzina yautawi ashab
kanu kang ono apa aladina iku yudafiuna padha ngreksa sapa aladina anhu saking Rasulullah bijarahati kathiratin kelawan pira-pira cacat kang akeh aidan halimane. Akhirnya para sahabat-sahabat Rasulullah juga mengalami kesedihan juga, sedih gitu, melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Para sahabat-sahabatnya itu merasa sedih. Akhirnya apa? Sahabat ini tadi tidak diam, dia bersikap, mengambil sikap bagaimana bisa untuk menolong Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi ditolong oleh sahabat-sahabatnya, tujuannya agar terhindar dari serangan-serangan orang-orang musyrikin itu. Ya, akhirnya ditolong dan akhirnya Rasulullah bisa diselamatkan. As'ilatun ono pitakon hal sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Kira-kira sampai di sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.